Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallim ala habibinal mustafa wa rasulil mujtaba wa khairil anami wal wara Muhammad ibni Abdillah ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu min rabbihil yaqin wa taraka ummatahu ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Hadratal muhtaramin yang kami ta'adimi, yang kami hormati, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, wabil khusus jajaran pengurus Masjid Al-Muhajirin dan segenap jajaran pengurus Kampung Quran Balai Kambang yang mugi-mugi diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dilanjutkan kajian pekanan malam Rabu yang mugi-mugi setiap langkah kita menuju rumah Allah ini dijadikan penggugur dosa-dosa kita, dan semoga setiap langkah kita menuju tempat berkah ini dijadikan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak, bersyukur hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertafaqquh fid din, dalam rangka untuk kita memperdalam pemahaman agama kita, yang mana baginda Rasulullah pernah berpesan kepada kita semua, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang sedang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk memahami, untuk memperdalam ilmu-ilmu agama ini Pak. Karena efek atau indikator ketika kita ini bermajelis ilmu, kita memahami agama ini, indikatornya takwa. Ya. Jadi hadirnya kita ke tempat majelis ilmu seperti ini harus ada efeknya, harus ada dampaknya. Tidak boleh hanya sekedar datang, kemudian ketika keluar dari tempat ini kemudian kita keluar begitu saja tanpa membawa apapun. Harus ada efek dan perubahannya. Ya. Maka kenapa kok baginda Rasul menyatakan mayyuridillahu bihi khairan? Kenapa kok barang siapa yang dikehendaki kebaikan? Artinya di sini khairan, di sini versinya Rasulullah Pak. Jadi kalau Rasul sudah mengatakan baik, maka ini baik dari seluruh aspek kehidupan kita, entah itu aspek duniawi atau aspek ukhrawinya. Ya. Kadang kita sebagai manusia Pak pengennya sesuatu yang baik, tapi belum tentu ukhrawi kita yang kita harapkan di dunia ini, yang kita anggap baik ini Pak, ukhrawinya juga baik.
Tapi kalau Rasul mengatakan mayyuridillahu bihi khairan, sudah ada khairannya Pak ya. Maka ini insya Allah kebaikannya dunia akhirat Pak ya. Makanya Pak, kalau kita datang di majelis ilmu ini ya, yang paling bisa dirasakan itu kira-kira kita lebih semangat untuk beribadah Pak ya. Kita lebih semangat untuk mencontoh kanjeng baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau ada sudah seperti itu, berarti kita selama bermajelis ilmu ini insya Allah ada efeknya, bukan sekedar hadir kemudian keluar tanpa sesuatu yang kita tidak bawa dari majelis ilmu ini. Ini agak sedikit Pak nggih jamaahnya. Mungkin karena masa tenang ya. Jadi masa tenang ini insya Allah mugi-mugi Jember diparingi pemimpin yang amanah, pemimpin yang insya Allah ya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah menjalankan dan pro kepada rakyat, kepada masyarakat Jember ya. Saya ngomong gini karena orang Lumajang Pak ya. Kalau di Lumajang ya nggak berani ngomong gini Pak nggih. Nggak ikut intervensi ya. Insya Allah mugi-mugi diberkahi semua nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali di pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah ya. Syama'il Muhammadiyah, kitab yang dikarang oleh Imam Tirmizi, berisi kumpulan hadis bagaimana spesifikasi dan sifat-sifat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masuk di babun maja'a fi fakihati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bab terkait buah-buahan yang disukai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali an Anas ibni Malik ya. Dari sahabat Anas ibni Malik ya. Siapa itu Anas ibni Malik? Anas ibni Malik itu adalah merupakan khadimnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khadimnya atau yang mendampingi baginda Rasulullah ya di rumah beliau, dan beliau ini mengetahui seluk-beluk apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi, termasuk kemarin kita sudah sampaikan terkait apa gelasnya yang dipakai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qadah ya, atau gelas yang dipakai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau menyatakan ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah ya mendengar atau saya pernah melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajma'u bainal khirbis war rutab ya. Saya pernah melihat baginda Rasulullah itu makan dan mengumpulkan antara khirbis dan rutab Pak ya. Apa itu khirbis? Nah ini kemarin saya sampaikan jenengan itu kalau bahasa Lumajangnya itu gerbis Pak ya. Kemarin itu khirbis, intinya khirbis ini buah yang berair ya, seperti semangka, seperti melon ya. Ada yang mengatakan itu semangka, ada yang mengatakan itu melon, ada yang mengatakan itu sejenis blewa ya, kayak timun emas gitu Pak G. Ya itu saya kalau pernah kakeknya istri itu dari Porong Sidoarjo Pak. Di situ itu sering nanam gerbis itu Pak. Dia buahnya manis seperti blewa tapi seperti melon, semacam melon atau melon tapi dia ya kayak sejenis blewa seperti itu ya. Dia renyah dan manis ini disebut khirbis. Kemudian mengkombinasi dengan rutab Pak. Rutab itu kurma muda ya. Saya Pak tadi ini mencoba untuk mencari ya. Ada keterangan daripada Ibnul Qayyim Al-Jauzi ya, terkait kalau bahasa kita tuh food combining. Mengapa baginda Rasulullah itu mengkombinasikan antara makanan yang sifatnya dingin
sama makanan yang sifatnya panas. Ya. Kalau kita ini orang Jawa Pak, sukanya ya tidak tahu sifatnya, wis pokoknya ono rawon disikat Pak nggih. Rawon tambah sambel mau dicampur sambel pecel Pak, namanya rawon pecel. Wah itu apa namanya luar biasa Pak. Ini kalau kita orang Jawa itu tidak memperhatikan sifat-sifat itu ya. Kalau Rasulullah itu mengajarkan bagaimana mengkombinasi antara makanan dingin dan makanan yang sifatnya panas Pak ya. Kayak tadi saya ini diundang pengajian Pak ya, di rumah salah seorang jamaah itu memang jamaah orang Arab Pak ya, disuguhi nasi mandi Pak, ada kambingnya. Wah ini sudah, ketika sudah melihat kambing ini panas semua ini Pak ya. Nah, cuman ada timunnya itu kecil Pak, ada namanya apa namanya apa yang timun kecil-kecil itu namanya apa Pak? Acarnya. Nah itu Pak, itu langsung apa namanya rasanya panas semua ini Pak. Nah ini terkait istilah daripada, kalau saya mencoba mencari Pak, ada keterangan daripada Ibnul Qayyim Al-Jauzi terkait food combining. Mengapa baginda Rasulullah itu mengkombinasi antara makanan yang sifatnya dingin dan panas ya. Maka ini saya izin bacakan Pak ya. Pola makanan yang diselaraskan dengan ritme sirkadian atau mekanisme alamiah di dalam tubuh manusia ya. Jadi pola makanan yang itu apa namanya menselaraskan antara mekanisme alamiah tubuh manusia. Metode ini tidaklah membatasi jenis makanan tertentu ya, namun mengatur kombinasi makanan sehingga sesuai dengan kemampuan dan siklus pencernaan tubuh ya. Maka dengan menerapkan metode ini diharapkan beban pencernaan akan lebih ringan, tubuh dapat menyerap nutrisi secara sempurna dan racun dapat dikeluarkan dari tubuh, dan sisa energi untuk pencernaan dapat disalurkan bagi perbaikan organ tubuh lainnya. Nah jadi ternyata Pak, food combining mencampurkan antara dingin dan panas ini bisa menjadikan pencernaan kita lebih ringan ya. Jadi lebih ringan, kemudian penyerapan nutrisinya lebih maksimal, dan memang makanan panas dan dingin ini Pak, ini sifatnya bisa menyerap nutrisi biar lebih maksimal untuk dicerna oleh tubuh. Maka dalam pola makanan Rasulullah SAW kita mengenal istilah food balancing ya, menyeimbangkan sifat yang berlebih dari sesuatu makanan dengan lawannya. Rasulullah SAW tidak membatasi diri pada suatu makanan sehingga tidak makan selainnya. Ini artinya Rasulullah SAW menyantap berbagai varian makanan secara berimbang, dan makanan yang dibatasi pada satu atau jenis makanan tertentu tidak baik dari sisi keseimbangan tubuh, yang dapat mengakibatkan tubuh kehilangan keseimbangan sehingga berujung pada rusaknya kesehatan. Jika salah satu makanan memerlukan penyeimbang balancing, maka beliau akan makan makanan penyeimbang lainnya. Seperti panasnya kurma, beliau seimbangkan dengan semangka atau mentimun yang bersifat dingin ya. Keterangan daripada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Nah ini Pak yang berkaitan dengan penyeimbang makan. Jadi ternyata menyeimbangkan makanan Pak antara dingin dan panas ini memang bermanfaat untuk mekanisme pencernaan tubuh kita ya. Ini yang saya dapat keterangan. Makanya opo ose Kanjeng Rasul tuh mangan timun kok karo mangan kurma Pak ya. Kalau kita bahasanya itu kalau di Indonesia ini abot kabeh panganan ya Pak nggih. Ya sego karo rawon, mantune iku napa malih Pak? Pecel kali. Rawon malih. Abot kabeh. Makane dadi ini abot pisan nggih Pak. Lah ini pencernaannya ini ndak seimbang ini orang Indonesia ini Pak nggih. Maka kita ini mencoba untuk bagaimana mencontoh baginda Rasulullah SAW dari sisi keseimbangan sifat yang kita makan dari makanan yang biasa kita makan ini Pak. Ya Allah, Masya Allah. Jadi luar biasa nggih Rasulullah niki mencontohkan sampai setel itu dan bermanfaat. Padahal dulu tidak ada penelitian apapun Pak berkenaan dengan bagaimana kesehatan pencernaan yang itu dicontohkan baginda Rasulullah SAW.
Taib. Kemudian Pak, hadis selanjutnya ya. An Abi Hurairah, ya, dari sahabat Abu Hurairah. Kana nasu idza ra'au awwala tamrin ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ah, ini Pak, ini sunnah Pak. Jadi para sahabat dulu ya, ketika beliau itu menanam nandur sebuah tanduran. Nah, ini mungkin saya mungkin sebagian sudah mempraktekkan ya. Buktinya apa? Apa namanya? Kadang kalau seandainya buah itu apa namanya dipanenkan, dikasih orang dulu, mungkin kalau di balai kambang seperti ini. Jadi yang dicontohkan oleh baginda Rasul dan dikerjakan oleh para sahabat. Jadi kalau seandainya mereka menanam sebuah tanaman, dicontohkan di sini kurma Pak. Kemudian ketika ada pohon yang itu tumbuh buah pertama kali, ya, maka pohon tadi ini Pak, atau buahnya yang tumbuh pertama kali itu dipotongkan atau diunduhkan, kemudian dikasih kepada Rasulullah dulu Pak. Teng mriki kados niku Pak nggih. Insyaallah nggih. Tapi sanes dipanen tiang tangga-tanggine mboten nggih. Lah, saya kemarin itu dibawahi pisang sak lirang gitu Pak, sak apa gitu. Wah, iki koyoke praktek sadurunge niki belajar niki. Saking Pak Gito nih, jadi bawakan pisang gitu. Jadi buah pertama kali itu dipanenkan kemudian dipersembahkan kepada baginda Rasulullah. Di situ Pak, ya. Maka ketika dipanenkan pertama kali tersebut, ya. Kemudian faida akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah memakannya. Kemudian mengatakan, berdoa, mendoakan daripada makanan buah tadi itu dan mengatakan, Allahumma barik lana fi thimarina. Ya Rabbi, ya Allah, berkailah kami dalam buah-buahan kami. Ya. Ini saya bacakan dulu doanya, Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahi kami dalam buah-buahan kami dan berkahi kami di kota Madinah kami. Ya, saya bacakan dulu. Wa barik lana fi sa'ina, dan berkahi kami dalam sok. Sok itu ukuran timbangan, Pak. Ya. Ukuran timbangan yang dipakai orang-orang ahli Madinah itu dalam menimbang itu pakai sok. Jadi sok itu ada arba'atu amdad. Mud itu kalau bahasanya Rasulullah itu mud itu satu genggaman tangan namanya mud. So itu 4 kali mud tangannya Rasulullah. Saya dulu ketika belajar fikih Pak sama Syekh kita Syekh Muhyiddin orang Yaman, beliau punya replika satu mud. Satu mud itu tangan. Jadi kalau orang itu apa namanya melanggar sebuah pelanggaran kafaroh, itu biasa ngasih makan, kemudian berasnya atau makanan pokoknya itu 4 mud. Ya. Maka biasanya itu mudnya itu seberapa? Lah itu ada takaran yang itu dari Rasulullah nyambung ke sahabat, nyambung ke tabiin sampai ada ukurannya sampai hari ini Pak. Jadi ada namanya sanad mud itu ada. Jadi kalau satu mud itu arba'atul amdad, jadi 4 mud tadi. Jadi satu mud tangannya Rasulullah ternyata ya lebih besar daripada gelas ini. Apa namanya cakupannya baginda Rasulullah tadi ini. Nah, kemudian baginda Rasulullah mengatakan Allahumma barik lana fi sa'ina. Ya Allah, berkahi kami dalam timbangan ukuran kami. Jadi kalau berdagang pakai sok tadi itu semoga diberkahi. Diberkahi itu artinya betul-betul ya, apa namanya tidak ada yang mengurangi dan menambahi timbangan tadi. Kemudian disampaikan wa fi muddina, dan di mud kita, mud tadi, mud itu ya 4 mud sama dengan 1 sok. Sok itu ya kayak kita kalau nimbang beras itu Pak, itu namanya apa Pak? Apa bahasa lek nimbang beras itu apa? Timbangan itu namanya apa? Sinten sing biasa enggak ada warung teng griyane. Napa namine timbangan iku, Pak? Hah? Napa? Nggih timbangan, mboten namine nggih. Sing napa niku sing hah? Canting. Canting itu yang buat wadahnya itu. Oh, yang kuning yang kuningnya itu, Pak. Jadi kalau ukurannya Madinah itu, kalau kita kan pakai canting ya, ukurannya sakmono. Itu berapa kilo itu saya enggak tahu. Tapi kalau seandainya Rasulullah itu pakai sok tadi itu, Pak.
Sok itu berapa ukurannya? 4 cakupan tangannya Rasulullah. Jadi kalau gegem kurma tapi lebih besar daripada tangan kita. Saya pernah nyoba ini Pak, ternyata lebih besar tangan Rasulullah ado. Tangan orang Arab Pak, tangan kuis gede ini Pak, kurang gede. Ya, jadi saya pernah mempraktekkan ada beras gitu Pak ya. Kemudian saya ciduk pakai mut tadi itu, kemudian saya masih luber Pak. Oh jadi tangannya baginda Rasulullah itu ya besar. Ya, padahal kita ini besar, tapi bukan besar tangannya Pak, besar badannya. Nah, ini yang apa namanya ini bisa dicontohkan dari baginda Rasulullah. Kemudian dikatakan Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyuka. Ya Rabb, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah hambamu dan kekasihmu dan nabimu. Ya. Wa inni abduka wa nabiyuka, dan aku pun adalah hambamu dan juga nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah, dan Ibrahim itu berdoa untuk kebaikan kota Mekah, dan aku pun wa inni ad'u lil madinati bimithli ma da'aka bihi li Makkah, dan aku pun berdoa kepadamu untuk Madinah ini seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk kota Mekah, wa mithlihi ma'ahu, dan semoga engkau berikan kebaikan yang sama seperti kota Madinah. Ya. Tsumma yad'u asghara walidi yarahu fayu'tihi dzalika tsamar. Lah kemudian beliau berdoa, kemudian memberikan sebagian buah tadi ini yang diberikan oleh petani tadi ini kepada anak kecil, kemudian fayu'tihi dzalika tsamar, memberikan kepada anak kecil tadi. Ini Pak, jadi baginda Rasulullah ketika diberikan buah beliau mendoakan. Ya. Maka Pak, di dalam doa pertamanya Rasulullah beliau mendoakan Allahumma barik lana fi thimarina. Ya Rabb, berkahi kami dalam buah-buahan kami. Jadi beliau ini berdoa, kemudian beliau ini mengkomparasikan dengan apa yang dikerjakan oleh ayah atau ayahnya Nabi Muhammad atau Abul Anbiya. Abul Anbiya itu adalah julukan dari Nabi Ibrahim Pak. Jadi julukannya Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa untuk kota Mekah. Ya, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Jadi ini doanya Nabi Ibrahim untuk kota Mekah diberkahi, dan Nabi Muhammad itu mendoakan kota Madinah dalam buah-buahannya. Makanya kalau Nabi Ibrahim warzuq ahlahu minats tsamarat, dan berkahilah semua orang yang di dalamnya dari buah-buahan yang engkau berkahi. Maka Pak, kita bisa melihat hari ini Pak ya, dari efek doa Nabi Muhammad baginda sallallahu alaihi wasallam itu di kota Madinah dan di kota Mekah itu adalah meskipun di sana tanahnya tandus, tetapi segala jenis buah-buahan itu pasti ada Pak. Ya, kalau jenengan pernah umroh apa haji ya, bahkan ketika buah tersebut tidak tumbuh dalam iklim daripada iklim Arab Saudi itu ada. Kalau di Paseban ini Pak, penghasil semangka ya, semangka yang baik-baik itu dikirim kemana Pak? Didol apa dipangan kira-kira? Hah? Lek jenengan petani semangka Pak, kira-kira yang dimakan itu yang baik apa yang afkir Pak? Hah? Sing afkir Pak nggih. Iku soalnya don efeknya doain Nabi Muhammad belas iki. Dadi ndak dibarokai buah-buah. Dadi sing afkir ki malah dipangan sama orang Paseban niki, Pak. Sing api-api teng pundi, Pak? Didol. Ning Surabaya, ning Jakarta, mungkin ekspor sampai ke Saudi sana, Pak. Nah, maka Saudi Arabia, Mekah, Madinah itu karena dapat doanya daripada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak. Varietas semangka terbaik dari Paseban itu yang makan orang sana, Pak. Masih yo beknawa orang Paseban umroh, Pak, lho.
ikan semongko nggone Paseban biyen iki. Tapi makannya di sana, bukan makannya ketika di Paseban. Kenapa? Karena efek doanya daripada Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini betul, Pak. Ya, maka jenengan kalau umroh haji ya ke Mekah Madinah, nyari buah apa saja ada dan harganya relatif murah. Nggih. Lek mriki Pak ngapunten nggih. Jenengan enten semongko teng dalan nggih. Mantun niku gadah yatra. Tapi kadang-kadang mboten pengen tumbas, Pak. Lah, opo semongko biasa. Jadi tidak punya perasaan untuk pengen membeli. Kenapa? Ya tadi itu karena ya melihat semangka itu biasa. Tapi kalau di sana Pak, masya Allah, buahnya semangkanya merah-merah, pisangnya panjang-panjang, besar-besar Pak ya. Kemudian saya kapan hari ada grup itu Pak ya, dikirim ke grup itu ada di Arab Saudi itu nandur terong Pak. Di grup Zanjabil itu Mas, kalau jenengan tahu. Terongnya gede-gede. Kebetulan yang nge-share itu di grup ibu-ibu Zanjabil Pak. Kemudian komennya gini, oh tiba-tiba terongnya wong Arab itu gede-gede Pak ini. Saya itu agak membaca gitu, agak akhirnya ndak mau comale Pak ini. Soalnya itu isinya ibu-ibu membahas terong ketika memang ditanam di negeri Arab besar-besar ya. Makanya masya Allah ini bagian daripada doanya Nabi Muhammad untuk kota Madinah agar diberkahi daripada diberkahi daripada buah-buahannya. Ya, ini berkah dan efek daripada doa Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan di sini Allahumma barik lana fi madinatina ya. Semoga Allah berkahi dari untuk kota Madinah kami Pak ya. Jadi kota Madinah itu termasuk kota yang diberkahi oleh Allah. Salah satunya karena diturunkan Al-Quran. Betul ya, diturunkan Al-Quran di kota Mekah dan Madinah. Kemudian dengan efek doa daripada Nabi Muhammad ya. Makanya para ulama bersepakat Pak, asyraful buq'ah ya, sebaik-baik tempat di muka bumi ini yang paling afdol itu tiga tempat ya. Tiga tempat yang paling afdol di muka bumi ini tiga tempat. Pertama itu di Masjidil Aqsa, yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga masjid di kota Madinah. Jadi di Palestina, kemudian di Mekah, kemudian di Madinah ya. Lah kemudian para ulama para ulama bersepakat tiga tempat ini yang paling afdol di muka bumi ini. Tempat yang paling utama di muka bumi ini. Ya. Kemudian para ulama berselisih terkait mana yang lebih afdol antara Mekah dan Madinah. Kalau tangan jenengan Pak, mana yang lebih afdol, Mekah atau Madinah Pak? Hah? Mekah atau Madinah? Mekah. Atau Madinah? Madinah barokah, Mekah barokah juga. Nah, tiga imam madhab dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal bersepakat, tiga jumhur ulama itu mengatakan antara Mekah dan Madinah yang lebih afdal adalah kota Mekah ya. Sedangkan Imam Malik ibnu Anas beliau mengatakan Madinah yang lebih afdal daripada Mekah. Ya, artinya apa? Lebih banyak yang mengatakan Mekah itu lebih afdal daripada Madinah. Tetapi Pak, kalau seandainya lebih dikerucutkan lagi, kaplingan paling pendapat ulama, kaplingan paling mulia di muka bumi ini adalah tempat yang paling mulia di muka bumi itu mana Pak? Kalau kota Mekah Madinah, memang sebagian ulama besar mengatakan Mekah, tapi tempat bukan kota Pak ya, tempat paling terbaik di muka bumi ini mana Pak? Para ulama mengatakan bahwasanya apa bahasanya ini Pak? Kubur daripada baginda Rasulullah yang ditempati untuk makam beliau itu adalah tempat yang paling mulia, yang hari ini disepakati oleh ulama. Tempat yang paling berkah itu adalah tempat yang paling baik adalah makamnya daripada baginda Rasulullah SAW. Tapi secara kota yang paling baik adalah Mekah daripada Madinah menurut pendapat para ulama. Ini maka dari doa ini berefek luar biasa sampai hari ini Pak. Maka semoga kita dimudahkan untuk berziarah di tiga kota tersebut
yang baginda Rasulullah pernah bersabda, la tasyuddur rihal illa bi thalathi masajid. Tidaklah dibolehkan untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk bersafar kecuali dengan 3 masjid. Pertama apa? Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, sama Masjid An-Nabawi. Jadi kita ini Pak kalau kemana-mana biasa saja, tidak usah kita terlalu sungguh-sungguh kecuali dengan 3 tempat. Maksudnya 3 tempat itu disiapkan dengan sungguh-sungguh, ya, disiapkan bekalnya, disiapkan logistiknya itu dengan 3 tempat tadi. Kalau ke tempat lain tidak usah terlalu mempersiapkan dengan sebegitunya kecuali dengan 3 tempat tadi ini Pak. Kemudian wabarik lana fi sa'ina wa fi muddina, dan berkahi kami di dalam sa' timbangan kami dan ukuran mud kami ini. Apa artinya di sini? Agar baginda Rasulullah meminta agar Allah berkahi dalam urusan perdagangan. Ya. Makanya perdagangan di kota Madinah ini Pak, ya, ini tidak pernah tanda kutip Pak nggih, ada keberkahan di situ. Ya, jadi jual beli di Madinah itu kalau jenengan mungkin pernah merasakan antara Mekah Madinah itu hawanya itu lebih tentrem di Mekah apa di Madinah Pak? Kalau lebih tentrem di Madinah. Kenapa? Karena dari segi perdagangannya itu tidak semenggebu ketika di kota Mekah. Mekah itu sampai saling berjidal, sampai ada pasar di Mekah itu namanya pasar apa itu Pak? Yang di lupa saya itu. Jadi di situ tuh banyak orang-orang Arab bisa bahasa Indonesia Pak. Sampai mengatakan Prabowo, Jokowi, ayo murah itu bisa bahasa Indonesia Pak. Kenapa? Karena yang paling sering belanja di pasar itu orang mana Pak? Orang Indonesia. Terima rupiah 100.000 dapat 3, itu orang Arab Pak, berbahasa seperti itu. Kemudian ada ibu-ibu Pak suka nawar Pak. Orang Arab itu mengatakan Indonesia pelit Pak. Kenapa? Suka nawar Pak. Ya memang Indonesia itu digawa-gawa sampai ning Arab. Jadi saking seneng nawarnya, jadi pergi ke tempat itu mungkin setiap hari hampir pergi ke sana. Jadi apal, wah ibu iki mrene maning pasti nawa maning. Makanya sampai dia itu hafal kalau suka nawar itu disebut dengan pelit Pak. Ya. Indonesia pelit seperti itu. Ya. Makanya ini orang di sana itu kalau di Mekah itu lebih lebih hawanya itu lebih keras daripada di kota Madinah. Ya. Kemudian Allahumma inna Ibrahim lah. Kemudian baginda Rasulullah menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah kemudian disebutkan Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka. Mengatakan ya Rob, Nabi Ibrahim itu adalah merupakan hambamu, juga kekasihmu, juga nabimu. Jadi meninggikan, menghormati, mentakzim. Dan inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah ketika menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalil itu artinya kekasih. Dan banyak referensi yang kita tahu bahwasanya julukan Nabi Ibrahim itu adalah merupakan Khalilullah. Khalilullah itu artinya adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi takzimnya Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencontohkan bagaimana adab daripada baginda Rasulullah kepada Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah nabimu, kekasihmu dan hambamu. Dan aku pun juga demikian, wa inni abduka wa nabiyuka, ya. Maka ketika Nabi Ibrahim itu berdoa untuk kebaikan kota Mekah, sesungguhnya aku juga mendoakan untuk kebaikan kota Madinah seperti apa yang didoakan Nabi Ibrahim untuk kota Mekah tadi ini, Pak. Maka ini bagian daripada kebaikan daripada doanya dari Nabi Muhammad, sehingga hari ini kota Madinah ini adalah kota yang berkah, dan insya Allah kita dapat menemukan buah apapun di kota Madinah, termasuk bagaimana hawanya itu lebih sejuk dan lebih damai karena doa daripada baginda Rasulullah SAW. Ya, maka semoga Pak, ya Balai Kambang ini khususnya Paseban dan sekitarnya ini, ya karena doa-doa yang jenengan Pak, ya mugi-mugi barokah. Saya percaya Pak, ya saya itu mempercayai kebaikan orang-orang di dalam suatu kampung ini mempengaruhi kebaikan kota tersebut. Ya,
Kenapa saya mengatakan demikian, Pak? Ya tadi salah satu contohnya adalah doanya Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad di satu kota yang itu kotanya itu kota gersang, Pak. Makanya Nabi Ibrahim itu mengatakan Rabbi inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, kami tinggalkan atau kami taruh putra-putri kami ini askantu, kami tinggalkan dzurriyyah itu anak keturunanku, biwadin. Wad itu adalah kalau gunung ada gunungnya itu ada namanya cekungan, namanya apa? Lembah, ya. Lembah ghairi dzi zar'in, yang itu tidak ada pepohonan sama sekali, tidak ada kehidupan sama sekali, Pak. Tapi karena kesalahan Nabi Ibrahim dan beraktivitas ibadah menyembah kepada Allah, sehingga Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim, Allah berkahi kota Mekah tadi. Maka saya pun juga percaya gini, Pak, ya. Kota ini, Pak, tempat itu kalau diberikan aktivitas ibadah, pengajian seperti ini, itu akan berkah. Dan berkah itu indikatornya apa? Banyak orang hadir untuk mengambil manfaat di tempat ini. Satu salah contohnya, Pak, saya dulu mondok di Gontor. Kenapa disebut Gontor? Karena namanya gon itu nggon tempat, Pak. Tor itu kotor. Memang nggone wong kotor, Pak. Mau limo itu setiap hari di situ. Kalau historical daripada Pak Yai Kiai Haji Imam Zarkasi menyatakan Gontor itu sarangnya penyamun, Gontor itu sarangnya maksiat, Gontor itu tempat tidak genah, Pak. Tapi karena betul-betul orang-orang di dalamnya itu ikhlas beribadah kepada Allah, mendirikan pesantren sampai beberapa generasi, Pak. Ada namanya Gontor Lama sebelum tahun 1880-an itu, Pak. Itu betul-betul luar biasa. Sampai hari ini santrinya bisa sampai 14.000, Pak. Banyak orang mengambil kebermanfaatan di situ. Kenapa? Karena orang-orang di dalamnya itu betul-betul beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Maka Balai Kambang ini, Pak, ya. Apa jenenge ya, Balai Kambang ini, Pak, ya. Kok bisa orang-orang saya moro-moro ning kene, jenengan tiba-tiba ada orang datang ke sini. Ini Balai Kambang ini dusun apa desa? Dusun, Pak. Sama kayak Mbagu. Mbagu itu konon, Pak, dulu itu pernah datang Muhammad Nasir di dalamnya. Jadi M Nasir, kemudian tokoh-tokoh terdahulu itu pernah datang menginjakkan ke Mbagu. Mbagu itu Pak Darno semerpiambak. Mbagu ya sampai saiki ya rada semburat, Pak. Dalane ya rusak, mantone iku ya wong-wongnya juga. Tapi tadi itu dari kesungguhan orang-orang terdahulu dalam beribadah kepada Allah ini, Pak, sekarang banyak orang datang ke situ. Ya. Maka kami percaya, Pak, ya, ketika orang-orang di dalamnya itu betul-betul sungguh-sungguh dalam beribadah, insya Allah akan memberikan kebermanfaatan untuk orang, dan ini indikator berkah, Pak. Ya, makanya Balai Kambang ini, Pak, ya, saya kok punya bayangan 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ini, wah, ini akan luar biasa rame, banyak orang ngaji, banyak orang menghafal Quran, ada pesantren di sini, ada ini bayangan saya seperti itu. Maka mugi-mugi pengurusnya istiqomah. Mugi-mugi orang-orang di dalamnya itu ya ikhlas dan betul-betul bisa ngopeni, berjuang, sehingga nanti akan datang generasi-generasi yang bisa memakmurkan tempat ini. Ini bayangan saya seperti itu. Ini daripada doa-doa dan keikhlasan orang-orang terdahulu. Nggih. Taib. Kemudian, Pak, di bab selanjutnya, ya, babun majaa fi sifati syarabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab di keterangan sifat minuman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi asyarab itu ma yushrabu minal ma'iati yuqalu syaribtul ma'a wa ghairu. Jadi syarab itu adalah sesuatu yang diminum dari sejenis air, ya. Ini adalah bagian daripada syarab. Syarab itu adalah minuman yang diminum oleh baginda Rasulullah. Baik, an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau pernah berkata, kana ahabbu syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwu wal barid. Ya, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai minuman yang manis dan juga dingin, Pak. Ya. Jadi baginda Rasulullah itu menyukai minuman yang manis kemudian lagi dingin.
Maka ini saya baca keterangannya Pak. Qala Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahu wa ta'ala. Wa hadza yuhtamalu an yurida bihil ma al-'adbu. Ya. Maka yang disebut dengan dingin itu Pak, ya, bukan dinginnya pakai es batu Pak. Ya. Kita ini kan senengane adem panas-panas ngombe adem, apa es batune sak gelas ngono Pak. Mari ngono banyune mek titik gitu. Itu kan kalau kita Pak, mari ngono kesuke meler Pak. Pilek gitu nggih. Lah itu kan kita. Yang disebut dengan bar itu ma'un uzbun. Jadi air yang segar. Ya. Segar itu artinya betul-betul dia itu. Lah, ini saya juga ingin memberikan sebuah Pak. Saya pernah Pak di Sudan itu bagaimana cara menyimpan air tidak di kulkas tapi dingin. Saya pernah melihat itu nyata Pak. Pertama, pakai gentong Pak. Masih menangi ada nggak rumahnya itu pakai gentong? Mantuniku disimpan air itu di gentong. Ada masih di sini Pak? Ada nggih. Itu lebih dingin daripada yang itu disimpan tidak di gentong itu Pak. Jadi kami ketika di Sudan itu orang nyimpen air kalau nggak punya kulkas Pak, mohon maaf orang-orang miskin itu nyimpannya di gentong. Dan ya ini mohon maaf ya, semoga sehat Pak. Saya kalau di Sudan tuh minum tidak pernah dimasak airnya Pak. Saya diminum tuh banyu nil itu Pak. Ya, tapi alhamdulillah tambah seger nih. Jadi kalau minum itu langsung diciduk, apalagi dari gentongnya itu wah rasanya lega. Hah? Kenapa? Ya pokoknya gitulah. Ya itu lebih dingin. Ini satu, metodenya satu disimpan dalam gentong. Yang kedua disimpan dalam kulit hewan. Jadi kulit hewan Pak ya yang sudah disamak seperti itu kemudian dijahit sedemikian rupa, kemudian itu dipakai untuk apa? Alat untuk menyimpan air. Itu Pak, itu dingin ketika memang dalam kulit tadi ini. Lah maka ini salah satu bagian dari cara untuk mendinginkan air. Artinya air yang segar, bukan air yang dikasih es batu itu Pak ya. Ini disebutkan demikian. Ya. Maka disebutkan di sini air yang segar kamiyahil uyun wal abar al hulu. Jadi seperti air dari mata air atau air daripada sumur al hulwa yang itu juga rasanya manis. Fa innahu kana yusta'dzabu lahul ma wa yuhtamalu an yurida bihil ma al mamzukh ya bil asal. Nah, kemudian ketika disebut dengan hulwu atau manis Pak ya. Wah Ustaz, ini berarti saya itu ketika membaca awal sebelum syarahnya suka yang dingin mari ngono legi Pak. Wah, bayanganku koyo es teh ngono paling ya. Ternyata Pak, ketika saya baca syarahnya bukan demikian. Apa meneng saiki banyak modelannya itu minuman gitu Pak yang rasa Milo, Taro gitu Pak ya. Model-model itu yang banyak gulanya. Itu bukan seperti itu. Ternyata yang disebut hulwud atau manis itu Pak, manis dengan campuran madu atau manis dengan rendaman dari kurma. Nah, saya kemarin pernah cerita terkait bagaimana ada namanya nabiz kalau bahasa kita nabiz. Jadi nabiz itu air yang direndam dengan kurma semalam, kemudian habis itu semalam direndam dengan air kurma, airnya diminum Pak. Ya, kurmanya itu yang tadi agak keras jadi lembek, kemudian airnya diminum. Ini airnya dingin Pak. Airnya dingin, airnya manis. Nah ini kurma dingin atau kurma air yang itu manis. Jadi manisnya bukan manis dengan gula gula yang terlalu banyak atau gula yang sifatnya itu atau gula-gula tebu atau gula yang gula-gula ya gula yang tidak sehat loh Pak. Nah itu yang seperti itu ya. Pemanis buatan lah yang itu yang tidak baik seperti itu ya. Maka disebut dengan disebut dengan pemanis dengan manisnya dengan manis madu tadi ini Pak. Kemudian dikatakan di sini ya, wa fi hadza min hifdzi siha ma la yahtadi ila ma'rifatihi ilal afadili attiba. Maka keutamaan minuman tadi ini Pak ya,
keutamaan tadi ini Pak, ya seperti madu yang diminum dengan apa, kemudian rutop apa yang di air dicampur dengan kurma tadi ini Pak, maka hal seperti ini tidak banyak yang mengetahui kecuali orang-orang yang betul-betul mengetahui terkait kesehatan, ya. Fa inna syurbahu walaqahu ala riqi yudhibu al-balgham. Sesungguhnya ya, meminum minuman yang segar dan lagi manis tadi itu Pak, yang segar dan manis, yang manis tadi itu bisa menghilangkan yang namanya balgham. Balgham itu seperti dahak ya, dahak atau sesuatu yang itu apa namanya, ada apa, umbel semacam itu Pak, dahak seperti itu. Wa yaghsilu khamlal maidah, dan bisa mencuci atau membersihkan daripada maidah kita. Maidah itu lambung kita. Wa yajlu luzujataha wa yadfa'u anha al-fadlat, dan bisa membuang apa namanya, mentoksik daripada kotoran-kotoran yang di dalam lambung dan perut kita. Wa yusakhanuha bil i'tidal, kemudian bisa menstabilkan atau mendinginkan daripada perut kita, ya. Kemudian wa yaf'alu mithla dzalika bil kibdah wal kul wal ma'iat wa huwa anfa'u lil ma'idah dakhalha. Intinya banyak manfaat daripada minuman yang diminum oleh baginda Rasulullah dari sifat dingin dan manis tadi, ya. Jadi Pak, ini yang diminum oleh baginda Rasulullah ini yang suka manis tetapi dingin. Maka Pak, di sini ada not juga, Ustaz, bagaimana kalau seandainya orang tersebut sudah apa, punya penyakit gula darah. Ya, memang keutamaan tadi ini Pak, pertama ketika memang dari awal itu sudah menjaga. Tapi kalau qadarullah sudah ternyata dia terlanjur punya penyakit-penyakit seperti gula darah tadi ini, maka ya memang harus tahu kadarnya. Ya, jangan setelah membaca hadis ini, wah berarti kalau minum madu sebanyak-banyaknya juga tidak apa-apa. Ini harus diperhatikan, karena sebagian orang itu kayak punya penyakit hepatitis dan lain sebagainya, itu ketika madu itu juga tidak diperkenankan dengan jumlah yang banyak. Tapi ala kulli hal Pak, kalau kita dalam keadaan sehat, insya Allah apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah itu cocok untuk keadaan kita yang hari ini, apa dengan keadaan apapun, karena kita meniatkan untuk mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan di pembahasan daripada bab buah-buahan tadi yang terakhir dan bab minuman baginda Rasulullah SAW. Nanti di pekan berikutnya atau pekan selanjutnya, insya Allah kita masih melanjutkan di bab terkait minuman baginda Rasulullah dan bab sifat minumannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun nggih, astagfirukum, barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.